Baik, ketemu lagi dengan saya di kuliah pengantar akuntansi, kuliah ketiga, dasar-dasar prosedur akuntansi. Sebelum kita mulai video kita, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya untuk dapat notifikasi dari video-video kuliah selanjutnya. Dasar-dasar prosedur akuntansi. Kuliah ini akan mencakup mengenai pengertian aset atau definisi aset, definisi kewajiban, pengertian atau definisi modal, pengertian pendapatan, pengertian biaya, pengertian akun atau perkiraan, dan nomor kode akun atau perkiraan. Definisi aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Saldo normal perkiraan aset berada di sebelah kiri neraca atau di sebelah debit. Penambahan aset dicatat di sebelah debit dan pengurangannya di sebelah kredit. Aset merupakan suatu manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset juga dikuasai oleh perusahaan, serta timbul akibat telah terjadinya suatu transaksi. Macam-macam aset. Aset dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Ada aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang dapat dijadikan kas atau akan dipakai habis pada tahun buku berikutnya. Contoh aset yang dikategorikan sebagai aset lancar adalah kas, bank, piutang, dan persediaan. Aset tetap yaitu aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap antara lain tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan inventaris kantor. Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan dalam aset lancar dan aset tetap. Contoh aset lain-lain antara lain adalah hak cipta, hak paten, goodwill, surat-surat berharga, dan lain sebagainya. Sifat aset. Aset ditinjau dari sifat fisiknya adalah sebagai berikut. Aset berwujud yaitu aset yang secara fisik dapat dilihat, misalnya persediaan bangunan dan kendaraan. Serta aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dilihat, yaitu hak cipta, hak paten, goodwill, dan franchise. Definisi kewajiban atau hutang. Hutang merupakan kewajiban perusahaan yang timbul kepada pihak ketiga yang harus dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Saldo normal perkiraan hutang berada di sebelah kredit atau di sebelah kanan. Penambahan hutang dicatat di sebelah kredit dan pengurangan hutang dicatat di sebelah debit. Pengorbanan manfaat ekonomi di masa datang adalah sifat hutang, dan hutang menjadi kewajiban pada saat pelaporan. Jenis-jenis hutang. Hutang dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis antara lain. 1. Hutang jangka pendek atau hutang lancar adalah segala bentuk kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayar pada tahun berikutnya. Yang kedua adalah hutang jangka panjang, merupakan hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Definisi modal. Modal merupakan kekayaan bersih pemilik yang ditanam di perusahaan. Modal ini merupakan selisih antara total aset dikurangi total kewajiban yang ada. Modal merupakan penyertaan pemilik dalam berpartisipasi menjalankan kegiatan usaha. Saldo normal perkiraan modal berada di sebelah kanan atau di sebelah kredit. Penambahan modal dicatat di sebelah kredit, sedangkan pengurangan modal dicatat di sebelah debit.
Dari sudut pemilik, hak residual pemilik atas aset yang dikurangi semua kewajiban. Dan dari sudut perusahaan, modal adalah utang perusahaan kepada pemilik yang dipandang sebagai pihak luar. Definisi pendapatan: aliran masuk sumber ekonomi, kas atau aset lainnya ke dalam perusahaan atau kenaikan aset yang berasal dari penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan utama atau sentral perusahaan. Penyerahan barang atau jasa pada umumnya terjadi karena transaksi penjualan. Definisi biaya: aliran keluar sumber ekonomi, kas atau aset lainnya dari perusahaan atau timbulnya kewajiban akibat penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan utama atau sentral perusahaan. Keluar barang dagangan akibat penjualan merupakan biaya. Untung dan rugi. Untung atau gains adalah kenaikan aset bersih yang timbul akibat transaksi yang bersifat periferal atau insidensial. Rugi atau losses penurunan aset bersih yang timbul akibat transaksi yang bersifat periferal atau insidensial. Artinya, ini juga digunakan untuk menunjukkan laba bersih negatif, yaitu bila biaya melebihi pendapatan. Laba atau net or comprehensive income adalah jumlah bersih yang didapat oleh perusahaan setelah semua pendapatan dan untung dikurangi dengan semua biaya dan rugi. Catatan: istilah penghasilan digunakan untuk menerjemahkan istilah income. Istilah laba sebenarnya sudah bermakna bersih, yang merupakan padanan kata untuk istilah net income. Namun, dalam pemakaiannya sering digunakan istilah laba bersih untuk menegaskan. Pengertian akun atau perkiraan adalah formulir atau media yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi-transaksi sejenis ke dalam satu nama kelompok transaksi dan tempat untuk mencatat penambahan serta pengurangan yang terjadi dalam kelompok tersebut. Akun sebagai alat pencatatan. Akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset atau harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Tujuan pemakaian akun untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Syarat untuk membuat suatu perkiraan antara lain adalah: pertama, harus ada nama perkiraan, dan ada sisi sebelah kiri atau debit, dan ada sisi sebelah kanan atau kredit. Akun real dan akun nominal. Akun real atau permanen adalah akun yang menguraikan elemen aktiva, utang dan modal yang tidak ditutup di akhir periode. Dan akun nominal sementara adalah akun yang menguraikan elemen pendapatan dan biaya yang ditutup di akhir periode. Akun-akun real adalah sebagai berikut. Akun real ada aktiva yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Serta utang diklasifikasikan menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Serta akun-akun modal, ada modal pemilik dan laba ditahan. Dan satu lagi ada yang namanya akun nominal, yang terdiri dari pendapatan yang diklasifikasikan menjadi pendapatan operasional, pendapatan lain-lain.
dan biaya yang diklasifikasikan menjadi biaya operasional dan biaya lain-lain. Bentuk akun. Di sini ada bentuk akun T. Hanya digunakan untuk tujuan belajar karena akun T memudahkan untuk mengenali hubungan antar akun akibat transaksi. Akun T ini juga biasa dijadikan satu bentuk neraca. Akun dua kolom. Akun dua kolom di sini terdiri dari tanggal keterangan dan referensi serta debit, tanggal keterangan dan kredit. Jadi ada dua kolom debit dan kredit. Makanya dinamakan akun dua kolom. Selanjutnya ada akun tiga kolom. Akun tiga kolom ini terdiri dari tanggal keterangan referensi, debit, kredit, dan saldo. Tiga kolom itu terdiri dari debit, kredit, dan saldo. Selanjutnya ada akun empat kolom. Akun empat kolom terdiri dari debit, kredit, dan saldo debit serta saldo kredit, sehingga saldo debit dan saldo kreditnya pun terpisah. Hubungan antara akun-akun real dan neraca. Posisi saldo real di dalam buku besar adalah sejalan dengan penyajian pos-pos dalam neraca yang disusun dalam neraca bentuk akun. Akun-akun aset atau harta yang dicantumkan pada sisi kiri, neraca, akun-akun kewajiban pada modal yang dicantumkan pada sisi kanan atau kredit. Dasar hubungan tersebut, maka pertambahan aset dicatat di sisi debit dan pertambahan kewajiban dicatat di sisi kredit. Sebaliknya, akun aset berkurang, maka hal tersebut dicatat di sisi kredit. Demikian pula apabila kewajiban serta modal berkurang, maka pengurangan tersebut dicatat di sisi debit. Hubungan akun nominal dan modal. Akun-akun nominal adalah akun-akun yang digunakan untuk mencatat sumber-sumber pendapatan dan beban yang terjadi dalam usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sifat-sifat akun real. Sifat akun real pada kolom debit adalah pertambahan dalam akun-akun aset, pengurangan dalam akun kewajiban, dan pengurangan dalam akun-akun modal. Serta pada kolom kredit adalah pengurangan dalam akun aset, pertambahan dalam akun-akun kewajiban, dan pertambahan dalam akun-akun modal. Sifat-sifat akun nominal. Ada akun beban. Jika bertambah, dia ada di debit. Jika dia berkurang, berarti ada di kredit. Serta akun-akun pendapatan. Jika pendapatan berkurang, ada di debit. Jika pendapatan bertambah, ada di kredit. Saldo normal akun. Saldo akun adalah selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Jumlah sisi pertambahan dalam suatu akun bisa sama atau lebih besar daripada sisi pengurangnya. Akan tetapi, hampir semua akun pada umumnya bersaldo positif atau pertambahan lebih besar daripada pengurangannya. Di sini ada saldo normal akun. Jenis akun ada aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Untuk aktiva dan beban, penambahan itu ada di kolom debit, serta pengurangan ada di kolom kredit. Saldo normal dari aktiva dan beban ada di kolom debit.
Sementara untuk kewajiban modal dan pendapatan, jika ada penambahan maka ditulis di kolom kredit. Jika ada pengurangan maka ditulis di kolom debit. Dan saldo normal dari kewajiban modal dan pendapatan ada di kolom kredit. Nomor kode akun atau perkiraan. Nomor kode akun adalah pemberian simbol tertentu berbentuk angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf untuk mewakili nama-nama akun. Nomor kode akun adalah untuk meringkas pencatatan, mempercepat pencatatan, bersifat unik, mudah ditumbuh kembangkan. Nomor kode akun perkiraan menjadikan proses akuntansi lebih efektif dan efisien. Jenis nomor-nomor kode akun dan perkiraan ada beberapa bentuk. Pertama itu ada bentuk yang berurutan, blok, kelompok, dan mnemonik. Berikut ini adalah contoh akun berurutan. Kode akunnya berurutan. Jadi 001 untuk kas, 002 untuk piutang, 003 untuk supplies atau persediaan, dan lain sebagainya berurutan. Selanjutnya ada contoh bentuk akun dengan kode akun blok. Jadi untuk aktiva lancar, nama akunnya dari 001 sampai 050. Untuk aktiva tetap ada 51 sampai 100 dan seterusnya. Selanjutnya ada contoh dari bentuk akun kelompok, yaitu kode akun yang diawali 1 itu biasanya untuk aktiva lancar, kas, piutang, dan persediaan. Selanjutnya untuk di kode kelompok yang diawali dengan angka 2 biasanya untuk hutang dan kewajiban. Dan angka 5 itu untuk biaya-biaya. Bentuk akun kelompok ini biasa dipakai sebagai standar-standar akuntansi pada saat ini. Selanjutnya ada contoh untuk bentuk akun dari kode akun mnemonik, yaitu penggabungan antara huruf kapital dengan angka yang biasanya dipakai untuk department store atau retail. The Motivation for Today by Henry Ford. Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Demikian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe and stay at home. Maju terus pendidikan Indonesia. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan notifikasi video-video kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.